Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, tugas besar intelijensi buatan dengan judul Analisis dan Implementasi Artificial Neural Network pada Iris Flower Dataset. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ramadhani Mujahidin dengan NIM 123140062 dan rekan saya Muhammad Naufal Fikri Akmal dengan NIM 123140132 dan Nadine Aura Ramadhani dengan NIM 123140195. Selanjutnya, untuk dataset akan dijelaskan oleh Nadine. Ya, jadi pada bagian ini kami menggunakan Iris Flower Dataset yang salah satu dataset klasik yang sering dipakai untuk menguji algoritma klasifikasi. Dataset ini berisi 150 sampel data bunga iris yang masing-masing memiliki 3 spesies berbeda, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica dengan jumlah seimbang yaitu masing-masing 50 sampel. Setiap data memiliki 4 fitur morfologis utama yang diukur dalam satuan cm. Keempat fitur tersebut meliputi panjang dan lebar kelopak, yaitu sepal, serta panjang dan lebar mahkota bunga, petal. Fitur-fitur inilah yang nanti digunakan sebagai variabel input untuk memprediksi spesies bunga. Kemudian lanjut ke pemrosesan awal dataset. Itu yang pertama ada pemisahan fitur dan label. Jadi langkah pertama dalam pre-processing adalah memisahkan antara fitur dan label. Fitur atau variabel independen berisi 4 atribut morfologis yaitu sepal, length, sepal width, dan petal length. Keempat fitur ini disimpan dalam variabel X, sementara label atau target berupa spesies bunga disimpan dalam variabel Y. Pemisahan ini penting agar data bisa diproses oleh model ANN secara terstruktur. Kemudian ada encoding label. Di situ label pada dataset iris awalnya berbentuk teks seperti iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Tetapi karena model tidak dapat memproses data teks, maka label ini harus diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Hasil encodingnya adalah iris setosa itu 0, iris versicolor itu 1, iris virginica itu 2. Tahap ini memastikan data dapat diproses secara matematis oleh model. Kemudian masuk ke one hot encoding. Meskipun label sudah dalam berbentuk angka, ANN bisa saja menganggap bahwa kelas 2 lebih tinggi daripada kelas 1 ataupun kelas 0, yang padahal label kelas pada dataset itu bersifat nominal, tidak punya urutan. Nah, untuk menghindari masalah ini, kami mengubah label angka menjadi bentuk vektor biner menggunakan one hot encoding. Hasilnya 0 itu menjadi 1 00, 1 itu menjadi 011, dan 2 itu menjadi 001. Dalam format ini, model dapat memproses klasifikasi multikelas secara lebih adil dan akurat. Kemudian masuk ke pembagian data. Setelah data siap, kami membagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kami menggunakan metode stratified sampling yang memastikan distribusi tiap spesies tetap seimbang di data training maupun testing. Hal ini penting terutama untuk dataset kecil seperti iris agar model tidak bias pada kelas tertentu. Data testing ini nanti dipakai untuk mengukur sejauh mana model mampu melakukan generalisasi. Kemudian masuk ke standarisasi fitur, yaitu langkah terakhir adalah melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah menyamakan skala setiap fitur agar semuanya memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Karena ANN sangat sensitif terhadap perbedaan skala fitur, sehingga standarisasi membantu proses training menjadi lebih cepat, stabil, dan mencegah model terjebak di lokal minima. Selanjutnya yaitu arsitektur model yang diusulkan. Nah, berdasarkan eksperimen eksplorasi, tim kami menyusun arsitektur model dengan konsep penyaring merucut di mana jumlah neuron semakin berkurang dari layar awal menuju layar akhir. Struktur detailnya adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama itu density layer ketiga, yaitu neuron terdiri dari 16 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU rectified linear unit. ReLU dipilih karena komputasinya efisien dan mampu mengatasi masalah vanishing gradient, memungkinkan model mempelajari pola nonlinear yang kompleks. Untuk yang kedua, hidden layer 2 terdiri dari 8 neuron dengan aktivasi ReLU. Layer ini bertugas menyaring fitur-fitur abstrak yang dipelajari dari layer sebelumnya, menuliskan informasi sebelum masuk ke output. Selanjutnya, untuk output layer yaitu terdiri dari 3 neuron sesuai jumlah kelas spesies dengan fungsi aktivasi softmax. Softmax sangat vital dalam klasifikasi multiklas karena ia mengubah nilai keluaran menjadi distribusi probabilitas yang totalnya bernilai
1 yaitu 100%. Hal ini memungkinkan kita melihat seberapa yakin model terhadap prediksinya, misalnya 90% stosa atau 2% versicolor. Selanjutnya itu simulasi dan hasil eksperimen. Nah, pada grafik sebelah kiri yaitu akurasi, terlihat bahwa garis akurasi pelatihan, training akurasi, dan validasi akurasi meningkat secara tajam pada 10-20 epok awal. Nah, pada sebelah kanan yaitu loss grafik, terlihat kurva menurun secara eksponensial mendekati 0, yaitu tidak terjadinya kesalahan. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan arsitektur ANN ini dengan struktur multi-layer perseptron menggunakan pola funnel yaitu 16 neuron ke 8 neuron, lalu ketiga neuron memiliki efektivitas tinggi dalam menangkap pola non-linear pada data, terutama berkat penggunaan fungsi aktivitas ReLU pada hidden layer dan softmax pada output layer. Tahapan preprocessing seperti standard scalar dan one-hot encoding terbukti berperan penting dalam meningkatkan stabilitas dan kecepatan learning, sekaligus mencegah bias ordinalitas pada label kelas. Strategi pelatihan menggunakan optimizer Adam dan mekanisme early stopping juga berhasil membuat proses training menjadi efisien dengan mencapai konvergensi optimal tanpa overfit, ditandai dengan jarak yang sangat kecil antara akurasi training dan validasi. Secara keseluruhan, model mampu mencapai tingkat akurasi pengujian sebesar 93,33%. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik dan dapat diimplementasikan untuk klasifikasi spesies bunga iris berdasarkan fitur morfologisnya di dunia nyata. Baik, untuk selanjutnya, kami akan demonstrasikan hasil testing dari kodenya. Untuk demonya yaitu kita mulai dari pembacaan datanya. Yang pertama itu load and clean data. Kita punya 150 data iris, kita clean menjadi 147 karena ada yang duplikat, masuk ke konteks model ANN-nya dan training model, terus selanjutnya ke evaluasi, dan selanjutnya demo simulasi. Mari kita run. Nah, di bagian pertama pemrosesan data, di sini pertama kita punya 150 baris, yaitu 150 data iris. Karena ada jumlah 3 yang duplikat, kita hapus menjadi 147 baris unik. Nah, untuk penyebaran data irisnya itu dilihat. Selanjutnya untuk bagian arsitektur, bagian kedua arsitektur artificial neural network-nya yang dijelaskan tadi ada hidden layer 1, hidden layer 2, dan outputnya. Kita mulai ke data proses pelatihan trainingnya, ada 150 data. Di sini akurasi terakhir di data validasi yaitu 95% untuk grafik akurasi, dan grafik error atau loss-nya mendekati 0, tadi bagus. Akurasi pada data tes itu 96%, loss pada data tes itu 0,08%. Untuk hasil pengujian testingnya itu untuk iris stosa sekitar 100%, untuk iris versicolor hanya 1 yang miss, untuk iris virginica yaitu 10%. Kita mau coba virginica.
Untuk hasil prediksi AI-nya, data benar iris virginica, probabilitas per kelasnya yaitu iris tosa 0%, iris versicolornya 0,54%, untuk iris virginicanya 90%. Dari data tersebut dapat diprediksi untuk AI ini hampir 100% mendekati kata sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.